bukti nyatanya Bu Asih sukses di sini gitu. Bukti nyatanya Pak Ahmad juga sukses di sini. Bukti nyatanya juga Pak Burhan juga sukses di sini. Berarti apakah sistemnya yang salah? Ya jelas tidak Bapak Ibu. Berarti bukan sekolahnya, bukan pendidikannya, bukan sistemnya yang salah. Sudah berarti orang-orangnya yang salah berarti. Ada kemungkinan kan seperti itu. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu ya. Itu juga harus bisa memberikan pemahaman juga untuk dan penguasai ilmunya apa belum dan yang lain segala macamnya. Nah, ini penting untuk kita memberikan sebuah kesadaran seperti itu kepada tim kita Bapak Ibu. Jangan sampai dia nanti mengatakan atau rekan-rekan kita mengatakan bahwa wah ini MLM-nya nggak benar, wah ini tuh support sistemnya nggak benar, wah ini produknya nggak benar. Nah, banyak kan orang-orang yang seperti itu. Nah, terus ini dari pikiran Bapak Ibu ya, mindsetnya. Terus yang kedua apa Bapak Ibu? Dari jiwa, dari soul. Nah, soul ini apa? Itu berhubungan dengan hati. Nah, selama ini kalau kita ingin sukses di bisnis multi level marketing, sebenarnya mindset kita itu harus benar. Dalam artian itu adalah hati kita itu harus benar. Bahwa kita memiliki hati, bahwa kita itu ingin berdampak untuk orang lain. Banyak banget, mohon izin nih Pak Ahmad dan Bu Asi dan beberapa teman-teman semua yang ada di sini, banyak sekali tuh rekan-rekan saya yang ada di tim saya itu, banyak sekali di antara mereka itu yang terlilit hutang, itu banyak. Ada beberapa itu saya tahu mereka terlilit hutang. Tetapi ini menjadi kesempatan bagi kita Bapak Ibu untuk membantu mereka mungkin terlepas dari sana, gitu Bapak Ibu ya. Makanya salah satu dari mentor bisnis saya yang lama itu pernah mengatakan kepada saya bahwa memang benar adanya bahwa satu-satunya bisnis yang memaksa kita untuk berpikir positif dan berbuat baik itu adalah multi level marketing. Kenapa? Karena mau nggak mau di sini kita dipaksa untuk mendoakan tim kita, Bapak Ibu ya. Tentunya nggak mungkin kan di sini mungkin Bu Sofia atau teman-teman yang lain ya berdoa semoga timku nggak sukses gitu. Ada nggak yang berdoa seperti itu? Nggak mungkin ada Bapak Ibu ya kan. Kalau Anda berdoa seperti itu ya kan, ya udah pasti Anda juga nggak akan sukses, itu aja. Pasti doa kita semua adalah semoga timku semua sukses ya gitu. Semoga orang-orang yang bergabung di kelompok ini sukses semuanya. Karena dengan kita punya hati seperti itu, istilahnya itu doa seperti itu, ya itu kan memaksa hati kita untuk menjadi baik Bapak Ibu. Itulah bedanya kita dengan di bisnis konvensional sendiri. Karena kalau di bisnis konvensional, yang saya rasain ya kalau misalkan kita mau jadi direktur atau pemimpin di sebuah perusahaan, minimal pemimpin itu harus hilang dulu dari sana. Kita seringkali sikut-sikutan untuk mendapatkan pamor di bisnis konvensional. Seringkali hal yang terjadi itu seperti itu, gitu. Nah, yang terakhir itu bagaimana sih melatih jiwa kita? Ya Bapak Ibu ya tentunya dengan ya berusaha untuk memberi ya, memberi kepada siapapun lah, hal-hal kecil. Dulu malah pemimpin saya itu memberikan saya itu challenge Bapak Ibu ya, Wayan coba deh setiap hari kamu lakukan 5 kebaikan gitu katanya challenge-nya. Selalu seperti itu yang pemimpin saya itu lakukan ke saya. Hari ini Wayan udah berapa banyak kebaikan yang sudah kamu lakukan gitu. Kamu hari ini sudah memberi apa gitu. Bahkan dulu saya punya guru spiritual ya,
Saya punya banyak sekali guru spiritual, beliau selalu bilang kepada saya bahwa tidak ada kebaikan yang terlalu kecil, seperti itu. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dalam hidup, ya Bapak Ibu, ya, itu akan melatih hati kita. Ya. Terus yang terakhir apa Bapak Ibu? Tubuh kita. Nah ini penting. Bagaimana supaya tubuh kita juga tetap fit, ya? Ya tentunya Bapak Ibu di sini karena mayoritas adalah pemasar dari Etawagen, ya tentunya ya silakan dikonsumsi lah Bapak Ibu ya produknya ya. Jangan hanya dijual saja, ya kan? Kemarin saya juga punya tim tuh dari Singaraja, ya produknya habis hanya untuk dijual aja gitu. Baru sampai produk udah habis dijual, sampai produk habis dijual, belum pernah dikonsumsi sama sekali gitu. Nah tentunya Bapak Ibu ya, 3 hal ini tuh kita lengkapin lah Bapak Ibu ya. Selain pikiran, jiwa, tubuh kita juga ini sebenarnya butuh makanan gitu Bapak Ibu ya, supaya kuat gitu loh. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini ya? Kenapa tubuh kita harus kuat juga? Supaya kita bisa action gitu. Karena kalau pikiran aja yang kuat, hati aja yang kuat, kalau tubuh kita juga nggak kuat, Bapak Ibu ya, ya kan sayang, ya kan? Kita nggak bisa action, nggak bisa menjalankan plan kita, ya kan? Nggak bisa follow up, ya nggak bisa juga akhirnya gimana caranya kita konsisten menjalankan bisnis kita kalau misalkan tubuh kita ini juga tidak maksimal dan tidak fit gitu Bapak Ibu ya. Ketiga hal ini tuh ada ininya Bapak Ibu ya, ada makanannya ya. Jangan tubuh saja hanya diberikan makanan. Bapak Ibu kan juga pasti tahu kan, kalau kita lapar pasti kita makan untuk membuat tubuh kita menjadi maksimal. Bagaimana hati kita supaya tetap baik, tetap jernih gitu ya. Tentunya kita juga harus memberikan hati kita juga makanan ya. Pikiran juga harus kita berikan makanan supaya pikiran kita juga nggak tumpul gitu Bapak Ibu ya. Nah bahkan saya kemarin sempat cerita sama Bu Asih ya, bahkan di network saya yang sebelumnya ya, itu bahkan di sana diwajibkan baca buku. Enak kalau Zoom begini aja. Zoom begini saja itu masih enak Bapak Ibu ya. Di MLM saya yang sebelumnya itu kami diwajibkan baca buku setiap hari gitu. Bahkan harus di-sharingkan di grup ini isi buku ini apa. Karena pemimpin saya itu percaya ketika timnya dia bertumbuh secara pribadi, bisnisnya dia pasti akan bertumbuh gitu. Nah, itulah Bapak Ibu ya yang mungkin saya bisa sharingkan malam hari ini, Bapak Ibu ya. Saya rasa karena di sini itu sudah banyak sekali pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu ya, sudah banyak sekali dari yang sudah mendapatkan reward, Bapak Ibu ya. Saya percaya kalau masalah bisnis plan ya, terus juga yang lain-lain, saya percaya semuanya sudah di luar kepalanya Bapak Ibu semuanya, ya kan. Pasti semuanya sudah banyak yang paham tentang bisnis plan dan bagaimana sistem di Dendis Bapak Ibu. Nah sekarang ini mungkin malam hari ini di awal ini saya mungkin hanya ingin mencas kembali energi Bapak Ibu ya. Ayo kita berikan makanan pikiran kita, hati kita dan juga tubuh kita Bapak Ibu. Agar bisnis yang kita jalankan itu benar-benar bisa maksimal hasilnya gitu. Saya pun sampai hari ini masih belajar. Ini baru tadi pagi saya lagi buka-buka lagi buku-buku saya baca-baca lagi gitu. Kalau Anda juga perhatikan ya tadi pagi itu di grup itu ada yang komentar kan tentang background reward ya. Nah Bapak Ibu ya di sana pun sebenarnya juga saya secara halus juga memberikan makanan untuk tim saya sebenarnya. Kalau Anda perhatikan backgroundnya itu semuanya ada kalimat-kalimat motivasinya, yaitu untuk merimain mereka secara halus Bapak Ibu. Untuk memberikan mereka itu semangat secara halus gitu. Jadi sebelum saya membuatkan desain-desain untuk tim saya juga pasti pikirkan, wah ini tim saya ini orangnya seperti apa dan yang dibutuhkan itu kalimat motivasi seperti apa gitu. Tapi kalau saya sampaikan mungkin itu akan mungkin akan istilahnya itu mungkin istilahnya kurang berkesan gitu ya. Makanya saya bikinlah itu di background itu untuk merimain tim saya Bapak Ibu ya. Untuk merimain tim saya bahwa mereka harus punya spirit seperti ini gitu. Saya ingin merimain mereka, memberikan makanan di jiwa mereka secara halus sebenarnya. Nah, itu mungkin bisa menjadi hal-hal yang Bapak Ibu semuanya juga bisa terapkan di kelompoknya Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya semua tim punya kreasi masing-masing untuk menentukan saya pribadi berusaha juga berpikir juga bagaimana strategi terbaik untuk menumbuhkan tim saya juga gitu Bapak Ibu. Saya percaya Pak